Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan untuk kita semua, Shalom, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Dari sini kami melihat wajah-wajah sukacita dan penuh ucapan syukur memasuki bulan yang baru, bulan Juni di tahun ini. Pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna atas kita, amin. Baik, yang merasakan kasih setia Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita siang ini. Dan sebelumnya mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 19 sampai 22. Baik, mari kita baca dengan suara nyaring bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami umat-Mu berada di tempat ini untuk kembali membawa pujian dan syukur kami kepadamu atas segala kasih dan anugerah-Mu bagi kami yang tidak pernah habis bagi hidup kami. Dan hari ini, pagi ini, di tempat ini kami mau mengagungkan Raja kami. Berhadiratlah Tuhan atas kami umat-Mu.
dan kami siap lebih lagi meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama percaya katakan, amin. Haleluya. Kami bawa kepadamu syukurku, sebab Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat Tuhan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sungguh Engkau layak disembah ya Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Amin. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Lebih sungguh, Kau yang
Kau yang layak disembah. Mari warga kerajaan naikkan pujian-Mu. Haleluya. Ya, Kau yang layak disembah. Lebih lagi Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Amin Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Engkau layak, sungguh Engkau layak. Terima pujian yang terbaik. Mari bawa syukur dan pujian. Sebab darimu, bagimu dan untukmu segala pujian. Ya Raja yang besar, dari hatiku naik bagimu. Yesus, Engkau ada di sini. Yes, layak menerima pujian dari umat-Mu yang terbaik bagimu. Yes. Sekarang selama-lamanya pujian hanya bagimu. Yes. Sekarang dan selama-lamanya pujian hanya bagimu. Sama-sama katakan, layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Amin. Layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja, nama-Mu besar kemuliaan. Katakan layak, layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Segala pujian bagi Raja. Sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi naikkan pujian, hormat dan pengagungan bagi Raja kita. Amin. Sama-sama tepuk tangan, saudara.
berkuasa, bagi Allah yang kekal. Ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Oh, kami tinggikan. Sebab kerajaannya berkuasa di bumi, saudara. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Oh, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Pemusik memuji Tuhan. Mari kita semua semakin tinggikan Dia. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Surga bumi nyatakan, amin, kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Yang percaya kerajaannya berkuasa, katakan lebih lagi, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Perbuatannya ajaib, ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Amin.
Amin. Dahsyat luar biasa. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Raya Pentakosta. Saya percaya pertama Pentakosta yang pertama itu turunnya firman Tuhan di Gunung Sinai. Lalu yang kedua kita melihat yaitu di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Dan itulah bukti bahwa Tuhan hobi mengangkat orang yang paling rendah, didudukan tempat paling tinggi. Dalam Kisah Rasul pasal 4 dikatakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah orang-orang Galilea yang dianggap rendah oleh orang-orang Yudea. Sama sekarang mungkin di Indonesia Timur lah begitu, yang kurang diperhitungkan. Malah dipilih oleh Tuhan jadi rasul-rasul. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana Hanas, Kayafas dan keluarga, jadi KKN ini, keluarga dari imam besar menghakimi dua hamba Tuhan ini. Yang satu mengangkat diri tinggi, yang satu diangkat oleh Tuhan lebih tinggi lagi. Dan pada saat itulah apa yang terjadi, Petrus menjawab dengan penuh dengan Roh Kudus. Sebab dia ditanya, dengan kuasa mana dan dalam nama siapa kau melakukan hal itu? Apa yang terjadi? Orang lumpuh sejak lahirnya, kecil di hadapan Tuhan. Pada waktu itu ketika orang melihat mereka orang hebat, dengan nama Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, kata Rasul Petrus. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Firman Allah mengatakan bagaimana ada yang bertanya, apa yang baik keluar dari Nazaret? Mungkin saudara berasal dari keluarga sangat sederhana, mungkin berasal dari ujung timur Indonesia, yang mungkin tidak masuk perguruan tinggi. Ada kabar baik buat setiap daripada Anda. Tuhan memakai Petrus dan Yohanes. Ketika mereka lihat keberanian Petrus dan Yohanes yang tidak takut akan manusia, maka firman Tuhan mengatakan mereka baru sadar that they had been with Jesus. Mereka ini bergaul dengan Yesus. Dengan siapa kita bergaul? Tuhan hobi memang. Kalau saya berasal dari satu daerah yang bahkan di peta nggak ada rapopo, tidak apa-apa. Tuhan sanggup mengangkat kita dari Nazaret. Yesus Kristus dari Nazaret. Saya percaya setiap tindakan daripada Allah tidak ada yang kebetulan. Lahirnya di Bethlehem, tinggalnya di Nazaret, itu di daerah Galilea. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus lebih banyak di Galilea daripada yang di Yudea. Bahkan dari 12 murid Tuhan Yesus, yang 11 adalah orang Galilea, hanya satu berasal dari Yudea. Disebutkan dari namanya Yudas Iskariot. Iskariot adalah sebuah kota kecil tetapi dari daerah Yudea. Dan justru Tuhan mengangkat rasul-rasul ini, orang-orang sederhana. Memang di Bali di mana kami tinggal, ada Raja Bali pernah bertobat, Anak Agung Panjitisna, yang juga seorang sastrawan. Tetapi pertama kali adalah seorang pembantu rumah tangga dari Cangtohang, seorang wanita. Dulu dianggap enteng kan. Dan justru dari kasta yang terendah, bahkan tidak punya kasta, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Marilah kita belajar sesuatu hari ini. Jangan menganggap rendah siapapun. Karena Tuhan sanggup menurunkan orang yang paling sombong, paling tinggi, paling angkuh, paling berkuasa
dan mengangkat orang yang paling rendah. Kita ingat bagaimana Presiden Soeharto itu diturunkan pada waktu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan baru beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pas 10 hari yang lalu. Dan karena itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Pastikan setiap daripada warga negara kerajaan Allah bukan cuma dilahirkan kembali, tapi penuh dengan Roh Kudus. Melakukan perintah agung, yaitu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan kemudian beritakan firman Tuhan sampai ujung bumi. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih karunia Engkau Tuhan, kami berharga. Terima kasih buat perkenanan yang Engkau berikan pada kami Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Saya
ajak untuk bangkit berdiri bersama saudara. Mari katakan dengan iman saudara. Berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Yang ikut kasihnya bagi kita, dia tak relakan segala-galanya. Terima kasih Tuhan, dia disalib
hidup kami Tuhan. Engkau termegah Bapa. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Kami rindu dengar suara-Mu Tuhan. Kasih-Mu termegah, kasih-Mu terbesar Tuhan. Engkau Yesus kekasih jiwa kami. Sungguh kami percaya kepada-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu, karena salib-Mu Tuhan. Kiramu haramasyid, kiramu Tuhan. We worship you Lord. Roh Kudus Jawa, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Cinta-Mu terbesar, termegah. Karamu haramasyid. Terima kasih buat perkenanan yang Kau berikan Tuhan. Karamu Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala galanya. Makasih Tuhan. Dia disalib untuk nebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk nebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Dia jangankan kasih-Nya pada kita. Amin. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk nebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, Dia akan jadikan Jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kami siap dipakai menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan. Kami siap memantulkan terang kemuliaan Kristus melalui hidup kami. Urapi kami. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pakai kami untuk menjadi alat yang berharga, yang mulia. Sehingga dunia dapat melihat perbuatan-Mu yang baik dalam kehidupan kami. Dan perbuatan baik yang kami lakukan buat orang-orang yang tertindas.
Sehingga mereka datang kepadamu, mereka tunduk kepadamu Tuhan, dan mereka menyembah Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan sebagai Juru Selamat mereka. Urapan-Mu ada atas kami, berbicara karena kami bergairah sekali pada pagi hari ini. Karena kami tahu firman-Mu ini sangat berharga buat kami. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Dan kami berjanji Tuhan, setiap benih itu ditabur di tanah yang paling subur dalam hati dan pikiran kami. Kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Raja yang mulia. Shalom Bapak Ibu Saudara. Orangnya banyak, suaranya kecil nih. Shalom. Yes, gitu dong saudara. Oke. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan all elders yang ada di sini, dan juga terutama untuk para penatua yang saya hormati, sehingga saya boleh diizinkan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Oke. Di ibadah kedua ini saya akan sampaikan dengan sebuah judul khotbah, wajah yang terlupakan. Tema kita di awal Juni ini adalah menghargai yang terkecil di antara kita. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena biasanya kita lebih suka hal-hal yang besar dan kita nggak terlalu tertarik dengan hal-hal yang kecil. Tapi firman Tuhan juga berkata buat kita, barang siapa tidak setia dengan perkara kecil, dia tidak akan dapat perkara yang besar. Saudara mau setia dengan perkara kecil? Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, dasar daripada ayat yang mau saya sampaikan hari ini ada di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Kita baca aja dulu, ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ada kata paling hina, bukan hanya sekedar hina, yang paling rendah, yang mungkin diabaikan atau mungkin orang yang dianggap kamu nggak penting banget gitu. Kamu mau mati, matilah, kamu hidup, hiduplah. Ya, tapi kita belajar di sini ada hal yang penting bahwa Tuhan tidak terlalu happy dengan crowd semua, tapi Tuhan melihat hati setiap kita. Dan hati yang Tuhan taruh dalam hati orang percaya adalah hati yang penuh dengan compassion. Amin saudara. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita coba eksposisi pelan-pelan dari Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 36. Yang siap untuk belajar katakan amin. Oke, ya. Yang pertama di sini adalah anak manusia datang dalam kemuliaan. Ini bicara tentang Yesus Kristus, Tuhan saudara dan saya. Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di ibadah 1 tadi saya sampaikan bahwa Yesus berjanji dia akan datang kembali. Dan kalau dia datang kembali, dia akan bawa orang-orang yang mengasihi dia untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Dan Yesus berkata, di mana aku berada, disitulah hamba-hambaku, kekasih-kekasih jiwaku akan bersama dengan aku. Pastikan itu setiap kita. Amin saudara. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini di dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Yesus datang kembali dalam kemuliaannya saudara. Dia datang pertama kali sebagai domba kelu yang dibawa ke pembantaian. Anak-anak murid, ya murid-murid Yesus pada waktu itu mereka misperception. Mereka salah persepsi tentang Mesias yang mereka nantikan. Yang mereka harapkan Mesias itu adalah seorang yang sangat berkuasa, yang akan menghancurkan penjajahan Romawi pada waktu itu dan mengangkat harkat dan martabat orang Yahudi yang ada di perbudakan kerajaan Romawi pada waktu itu. Saudara, tapi mereka salah. Karena Yesaya menyampaikan dua sisi tentang Mesias. Yang pertama adalah dia menjadi hamba yang mengorbankan dirinya. Tapi di sisi yang lain dia juga adalah raja yang mulia, hakim yang adil. Nah, di dalam konteks ini bicara tentang anak manusia yang datang dalam kemuliaannya. Dan dia juga adalah sebagai hakim yang adil yang akan menghakimi seluruh bumi ini, termasuk saudara dan saya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, dunia memuja wajah-wajah terkenal. Tetapi kerajaan Allah memuliakan wajah-wajah yang terlupakan.
Apa yang kita kejar hari-hari ini adalah kita selalu punya idol, ya. Orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh terkenal. Entah itu di dunia bisnis, entah itu di dunia entertainment dan lain sebagainya. Sehingga ada Korean, ya, K-pop dan lain sebagainya. Itu jadi idola buat anak-anak remaja dan pemuda hari-hari ini. Satu kali saya sedang ada di Jakarta. Yang buat saya surprise adalah saya nggak tahu. Saya nggak suka nonton film Korea, ya. Saya cuma suka nonton film kungfu itu aja, saudara. Jadi waktu di Jakarta itu udah jam 1 pagi saya baru mendarat dari luar negeri, saudara. Saya lihat bandara itu penuh dengan orang berbagai macam lapisan. Ternyata malam hari itu ada seorang artis Korea yang terkenal. Saya nggak tahu namanya siapa. Pokoknya ada mie gitu, saudara. Yang pasti bukan mie Indomie dan mie goreng, saudara. Wah, saya lihat orang-orang tuh antusias, teriak-teriak, idola mereka, saudara. Saudara, kita lihat. Kepada siapa kita menaruh penghargaan, kepada siapa kita ingin menjadi seperti itu, kita pasti akan jadi seperti itu. Sayangnya buat saya begini, ya. Kita juga mengejar kedudukan, kita mengejar harta, kita mengejar kenyamanan lebih daripada kita mengejar kasih dan perkenanan Tuhan. Jarang anak-anak Tuhan itu yang membuat Yesus itu menjadi idolanya, saudara. Halo, saya mesti ngomong nih ya, jujur ya. Kita buka-bukan ya. Berapa banyak dari anda bapak ibu saudara yang begitu cinta sama Tuhan, begitu kagum sama Tuhan, sampai hidupnya cuma ditujukan gini, aku mau jadi seperti Yesus. Nggak banyak, saudara. Betul ya? Kita sibuk lihat orang lebih baik daripada kita, kemudian kita terganggu hati kita pingin lebih, kita pingin apa? Saudara, coba kita mulai. Kerajaan Allah itu bicara tentang bagaimana kita memuliakan, menghargai orang-orang yang dilupakan dan orang-orang yang ditinggalkan. Poin yang kedua, saudara, kita melihat dengan tegas di sana dikatakan ada pemisahan antara domba dan kambing. Ayat 32 sampai dengan ayat yang 33 dari Matius 25. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini kalau saya tunjuk begini bukan berarti di sini domba beneran, sini kambing beneran, saudara. Ya, ini keadaan yang terjadi di hari penghakiman, saudara. Ini akan datang, ya. Soon or later ini pasti akan terjadi buat hidup kita. Oke? Jadi mesti siap-siap. Nah, di sana dikatakan semua bangsa itu dikumpulkan dari berbagai suku, kaum, ras, bahasa, semua berkumpul di hadapan Hakim yang adil, Raja yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Yang menarik di sana dikatakan dia sebagai gembala, dia mulai memisahkan antara kambing dengan domba. Dan dikatakan domba-domba ditempatkan di sebelah kanannya. Ini lambang daripada kehormatan, ya, kemuliaan. Dan kemudian kambing-kambing yang suka nyeruduk, yang susah untuk diajar, yang keras kepala. Saudara lihat kambing kan? Hobinya apa? Adu kepala kan? Betul ya? Saudara pernah lihat pertandingan kambing yang ada tanduknya itu, yang adu kepala, duar gitu. Nah, itu digambarkan sebagai kambing. Orang Kristen yang hidupnya suka buat masalah. Orang Kristen yang suka cari gara-gara. Pastikan itu bukan kita. Amin. Nah, itu pasti akan terjadi, saudara. Kita melihat di sini, satu kali akan ada pemisahan antara kambing dengan domba. Poin yang ketiga, Kristus di wajah yang terlupakan. Ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-34 sampai 40. Raja itu bicara tentang Yesus. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saya sangat percaya apa yang kita tabur di dunia ini satu kali kita akan tuai. Amin, saudara. Hati-hati dengan apa yang kita tabur. Dari sikap kita, perkataan kita, respon kita, perhatian kita. Semua yang kita lakukan, semuanya akan kembali kepada kita. Yang luar biasa, para domba ini, kelompok domba ini, dikatakan mereka mendapatkan reward dari Tuhan. Kamu yang diberkati oleh Bapakku. Orang-orang yang takut atau orang-orang yang kategorinya seperti domba ini adalah mereka orang-orang yang hidupnya ada di atas berkat. Di atas kepalanya itu ada berkat Tuhan. Coba taruh tangan saudara di atas kepala, ya. Di atas kepala orang benar itu ada berkat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara.
Dan yang luar biasa di sana dikatakan terimalah kerajaan. Ini bicara tentang kerajaan Allah yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Dari waktu yang sekian lama Tuhan sudah siapkan reward buat orang-orang yang mengasihi Dia. Yang menarik ayat 35 di sana dikatakan, ini alasannya, ini kualifikasinya dan apa yang harus dilakukan sehingga orang-orang ini masuk kategori yang namanya domba. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi pelayanan penjara ini penting ya. Alkitabiah saudara. Nah kemudian ayat yang ke-37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat yang ke-40 baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Keren banget saudara. Ini penting buat semua orang yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu saudara dan saya hari ini. Penting untuk kita mereview dan kita mengevaluasi hidup kita. Apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kita ketemu hari ini dengan kelompok orang yang dikatakan orang-orang benar. Domba saudara. Mereka punya kasih kepada orang-orang yang menderita. Waktu ada orang yang lapar, mereka memberi orang-orang lapar itu makanan. Ada orang haus, diberikan minum. Ada orang jadi orang asing, seperti saya orang asing hari ini ya di Bali, karena saya bukan berasal dari Bali. Saya disambut dengan baik, terima kasih ya. Kemarin makan siangnya enak, makan malamnya luar biasa, makan paginya asik, makan siangnya saya belum tahu. Tapi yang pasti itu luar biasa. Oke, boleh berikan tepuk tangan buat tim hospitality yang ada di gereja GBI Rock Lembah Pujian. Oke, nah kita melihat Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang seperti yang disebutkan tadi. Yang pertama, orang yang lapar dan haus. Ini bicara tentang kebutuhan dasar. Bapak Ibu saudara, saya sebagai seorang gembala, saya harus tahu kondisi jemaat yang saya gembalakan dengan baik. Saya kemarin cerita dengan Pak Gembala, dengan Pak Jimmy. Saya terpukul sekali beberapa bulan yang lalu waktu saya meeting dengan tim anak-anak remaja saudara. Salah satu mentor kemudian berkata kepada saya begini, Pak Gembala, waktu kami sharing kepada komunitas di anak-anak remaja, kurang lebih isinya sekitar 12-15 orang. Kemudian ternyata muncul ada 2 kelompok. Waktu mereka ditanya, menurut kamu masalah itu seperti apa? Kelompok yang pertama berkata, kita gak pernah tahu apa itu masalah. Kenapa mereka gak tahu? Karena orang tuanya berkelebihan. Mereka gak pernah tahu namanya kesulitan bayar uang sekolah. Waktu mereka pengen makan apa mereka bisa mendapatkan. Dan mereka waktu pengen keluar negeri atau pengen jalan-jalan liburan atau holiday atau kemana saja, mereka selalu mendapatkan apa yang mereka mau. Dan kelompok ini nggak tahu masalah itu seperti apa. Dan kelompok yang kedua saudara adalah anak-anak yang berkata begini, kami sangat tahu yang namanya masalah. Kenapa? Karena setiap bulan kami harus berdoa supaya papa mama bisa punya uang untuk bayar uang sekolah. Kadang-kadang mereka harus terlambat 2 bulan, 3 bulan. Sehingga mereka nggak bisa bayar uang sekolah. Waktu anak remaja ini bicara, saya nangis saudara. Saya bilang betapa saya ini jadi gembala nggak kurang turun ke bawah untuk melihat kondisi mereka. Buat saya di gereja itu harus ada keseimbangan. Nggak boleh ada orang yang terlalu terpuruk sekali
Sampai mereka nggak mendapatkan hak mereka dan pertolongan buat mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya panggil para diaken, saya panggil Litbang Komsel, dan saya bilang gitu, mulai sekarang cari tahu melalui setiap komsel, melalui setiap mentor, kalau ada anak-anak muda yang mereka nggak bisa sekolah, karena mereka nggak bisa bayar uang sekolah, kasih tahu, kita harus tolong mereka. Dan itu kita lakukan saudara. Karena saya mengerti prinsip ini saudara. Gereja bukan dalam kapasitas untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin, bukan. Gereja adalah tempat di mana saudara berkumpul, saling membangun bersama. Buat orang-orang yang lemah, mereka bisa mendapatkan kekuatan. Amin, saudara. Mereka yang miskin, mereka bisa diperkaya di situ. Bukan berarti mereka nggak kerja, saudara. Tapi mereka harus dapat porsi yang baik. Dan saya percaya semua berkat yang Tuhan berikan buat setiap kita, kalau kita bicara kekayaan, di dalamnya itu pasti ada bagian yang harus kita bagikan buat orang-orang yang miskin dan orang-orang yang nggak mampu. Karena Tuhan saudara dan saya bukan Tuhan yang egois. Setuju? Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang penuh dengan compassion, penuh dengan belas kasihan. Untuk itulah saya ada di sini hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau perlu cerita, saya cerita lagi. Bahwa saya ini adalah produk yang gagal saudara. Saya pernah bankrupt, habis total. Dan kemudian satu kali waktu saya kembali ke Mataram, ya karena proyek saya ada di Pulau Sumbawa saudara. Itu kami habis. Dan kemudian apa yang terjadi saudara, waktu saya kembali saya dikenalkan oleh Pak Arifin kepada Pak Roni Daud Simeon. Karena saya lebih dulu kenal Pak Arifin. Dan kemudian Pak Arifin bilang, Ron, kamu terima Yoyo. Karena dia adalah seorang worship leader. Pak Roni oke, welcome. Nah kemudian saya mulai bangun hubungan. Pertama kali saya mimpin pujian saudara. Saya ini lahir besar di pulau yang namanya Lombok. Pulaunya kecil tapi asik banget saudara. Ya, promosi sedikit dong, boleh ya. Nah, tapi mereka tahu dengan jelas karena orangnya nggak terlalu banyak. Saya mimpin pujian saudara. Pertama kali saya bergabung dengan gereja lokal. Ya, apa yang terjadi? Semua yang hadir waktu saya nyanyi nggak ada satupun yang mau tepuk tangan. Kenapa? Karena orang yang berdiri di depan mereka ini orang yang bangkrut secara bisnis. Saya sorak-sorai, saya nyanyi sendiri sampai saya sendiri akhirnya jadi mati gaya saudara. Ya, mau aja tepuk tangan gak ada yang mau tepuk tangan, semua cuma gini ngeliatin. Saudara tahu nggak? Kalau kayak gini nih ya, orang lagi khotbah gitu, dipelototin gitu, susah loh pembicaranya saudara. Coba senyum dulu saudara. Oke, ya you help me a lot. Oke. Nah kemudian setelah saya turun dari mimbar, ada salah satu orang tua yang kemudian samperin saya dan bilang begini, hey, orang ini tahu nama saya. Oke, dia cuma bilang, hey, kamu itu bangkrut. Nggak usah sok sukacita di depan. Kamu itu batu sandungan buat kita semua. Dia nggak ngomong dari di belakang saudara, dia ngomong straight to the point. Saudara tahu, kalau bicara hati itu seperti vas bunga itu hancur berantakan saudara. Saya pulang malam itu dengan emosi, saya pengen marah, saya pengen pukul. Tapi ini orang tua saudara. Tapi dia ngomong jelas, kamu bangkrut, kamu batu sandungan buat kita, nggak usah sok sukacita. Saudara singkat cerita kemudian saya bicara, besoknya saya datang ke Pak Roni dan saya bilang, Kak Roni saya mengundurkan diri di praise and worship. Pak Roni bilang kenapa? Digali lah saudara. Ternyata malam itu orang yang sama sudah bicara langsung kepada Pak Roni dan bilang, Pak Roni tolong yang namanya Yoyo ini jangan dikasih pelayanan karena dia bangkrut. Saudara keadaan saya itu terpuruk, saya mau makan aja susah. Ya semua yang kami punya itu sudah dijual dan itu masih belum bisa tutup utang. Saya biasa naik motor atau naik mobil, itu jalan kaki dari gereja ke rumah yang sudah dilelang dan di PUPN berkali-kali sama bank, tapi belum bisa laku. Saudara, saya datang kepada Pak Roni dan saya cuma bilang, saya nggak layak untuk melayani. Kenapa? Karena kondisi ekonomi saya tidak baik. Kemudian Pak Roni cuma tanya sama saya, kamu bangkrut karena kamu tipu orang atau kamu ditipu orang? Jelas kita ditipu oleh orang. Ya, ini bukan bisnis saya, bisnis papa saya, saudara. Nah, kemudian Pak Roni cuma bilang begini, tujuan kamu melayani apa? Saya bilang saya berhutang sama Tuhan. Saya bisa melayani seperti apapun tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan Tuhan atas hidup saya. Tapi kamu bangkrut, ya saya tahu. Tapi Tuhan tetap baik buat saya. Dan kemudian Pak Roni cuma bilang gini, kamu tetap melayani Tuhan, saya akan hadapi orang-orang yang komplain sama kamu. Singkat cerita kemudian saya akhirnya pelayanan saudara. Tapi yang mau saya garis bawahi gini saudara. Kalau seandainya pada waktu itu Pak Roni setuju dengan pendapat itu dan berkata begini, ya udahlah kamu bangkrut lah, kamu gak usah pelayanan. Saudara maaf ya, saya dulu ini bukan dari latar belakang orang baik. Saya ini dulu zaman saya sekolah juga saya nakal saudara.
saya pasti akan kembali ke kehidupan saya yang lama. Tapi penerimaan itu, kepercayaan yang diberikan saudara, membuat saya ada hari ini saudara. Tahukah saudara? Saya nggak pernah bisa lupakan itu. Dan ini membawa saya, kalau ada jemaat yang mereka lagi susah, mereka lagi dalam keadaan itu, justru saya berusaha saya ada hadir di tengah-tengah mereka. Mereka bilang, Pak, kita nggak punya masa depan. Kamu punya Yesus. Yesus adalah masa depan setiap kita. Amin saudara. Nggak perlu ragukan itu saudara. Saya pernah lewatin masa 7 tahun saya susah saudara. Saya dikejar debt collector dan sebagainya. Tapi saya cuma belajar gini. Tuhan Yesus itu baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Oleh sebab itu saya nggak pernah memandang rendah orang-orang yang sedang dalam proses. Orang-orang yang memang sedang dalam pergumulan saudara. Saya duduk bersama dengan mereka. Makan satu bungkus nasi sama-sama sama mereka. Cuma untuk bilang begini. Kamu saya terima. Seperti Yesus terima saya dulu apa adanya. Gereja dengar baik-baik. Kita selalu memuja hal yang spektakuler. Yang hebat, yang luar biasa. Kita kejar semua. Tapi kita gak pernah kejar idola sejati kita. Apa yang Yesus lakukan. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi di sini dikatakan dengan jelas. Perhatikan orang-orang yang lapar dan haus. Ada orang asing saudara. Mereka mengalami yang namanya dikucilkan. Saya pernah dikucilkan saudara. Orang-orang gak berani dekat dengan saya karena pikir saya mau pinjam uang mereka. Waktu zaman masih jaya saudara, saya biasa jadi big bossnya teman-teman saudara. Begitu bankrupt gak ada satu orang pun yang berani mendekat. Padahal saya gak diajar oleh orang tua saya untuk minta-minta. Saya pernah gak bisa makan puluhan hari. Pak Roni tahu saudara, saya cuma minum air keran. Tapi gak pernah, saya lapar sekali. Tapi saya gak pernah ngomong ke teman saya untuk dia belikan saya makanan. Enggak, saya cuma bilang Tuhan. Saya gak mau minta kepada siapapun. Saya cuma percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya masih hidup sampai dengan hari ini. Cuman agak gemukan sedikit hari ini. Dan kemudian sana dikatakan orang-orang yang telanjang, orang yang kehilangan martabat saudara. Ada orang-orang yang mungkin jatuh dalam dosa. Saudara, selalu ada orang-orang kayak gitu. Kita jangan tudingkan jari kita. Oh kamu gini, kamu gini, kamu gini. Di gereja tempat kami itu banyak orang-orang yang lagi broken heart saudara. Entah karena masalah bisnis, keluarga dan sebagainya. Dan saya mengerti hal ini saudara. Saya ada untuk saya bisa memberikan contoh keteladanan Yesus buat mereka. Sekali lagi saya bilang begini. Penerimaan itu akan buat hati yang hancur itu bisa dipulihkan saudara. Amin saudara. Kita kadang-kadang tuding, oh kamu gini. Percaya sama saya. Satu kali kita mungkin ada di posisi yang sama dengan orang itu. Dan kita juga tidak suka diperlakukan seperti itu. Amin. Saya mau tanya siapa yang pernah jatuh, pernah gagal di sini boleh angkat tangan? Yang gak pernah boleh pulang duluan, Anda sudah lulus saudara. Saya ini produk gagal berkali-kali saudara. Tapi saya bilang rencana Tuhan gak boleh gagal dalam hidup saya. Amin saudara? Yes. Nah kita melihat di sini. Mother Teresa menulis sebuah quote yang menarik buat saya. Kita bertemu Yesus di orang-orang yang tak diinginkan. Tak diperhatikan. Dan terlupakan oleh dunia. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, I love you Lord, and I lift my voice. Kita bilang sama Tuhan kita mengasihi dia. Dan dia membenci saudaranya. Maka ia adalah pendusta. Pendusta ini, dia punya bos. Namanya si iblis saudara. Karena dikatakan iblis itu adalah bapa segala pendusta. Sayangnya banyak orang Kristen masih hidupnya penuh dengan dusta. Banyak dusta di antara kita saudara. Nah apa yang dikatakan di sini? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara setuju? Saudara setuju? Oke gini deh ya, supaya kita baca sama-sama boleh ya, suara keras boleh bangkit berdiri ya. Sekarang saya ajak ayat yang 20 kita baca dengan suara keras ya. Oke, 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi
saudaranya. Saya mau tanya di sini, ada yang saudara bersaudara yang ada di ruangan ini sama-sama, boleh angkat tangan? Ada? Ada saudaranya datang, Bu? Ada? Oke. Nah, cuman saya mau tanya. Ekspresi kasih kita kepada Tuhan itu dinilai dari apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang menyedihkan adalah anak-anak Tuhan yang mungkin berkata hidupnya diberkati secara ekonomi, tapi nggak pernah berpikir untuk menolong saudara-saudaranya yang kesusahan. Dengar saudara, kita keluar dari jalurnya Tuhan. Maaf ya, satu kali kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang ini, aku nggak kenal kamu. Boleh duduk saudara. Kita mesti berpikir jauh ke depan sampai kepada kekekalan. Supaya kita sadar siapa kita. Supaya kita tahu apa yang kita lakukan. Sekecil apapun semuanya dilihat oleh Tuhan dan dinilai oleh Tuhan. Bersyukur dan puji Tuhan kalau kita mengerti dan kemudian kita melaksanakannya. Banyak orang dia nyanyi, dia berkata dia mengasihi Tuhan, tapi hidupnya gak menunjukkan caring, kepedulian. Dia cuek, dia cuma kejar semua yang terbaik buat dirinya sendiri. Saudara, Tuhan murka dengan orang-orang kayak gini saudara. Dan kita lihat mengapa wajah Yesus itu direfleksikan di orang-orang hina. Yesus gak bilang loh, wow ini ya dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah the Son of God saudara. Dia punya dunia dan segala isinya. Dia ada bagian dalam penciptaan semua yang ada saudara. Tapi dia gak menganggap keserupaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan saudara. Luar biasa saudara. Tapi kita kan gak punya apa-apa, tapi kita mau ngaku semuanya seperti milik kita. Kita bertolak belakang dengan apa yang menjadi ciri khas daripada Tuhan. Halo? Jujur dengan Tuhan, amin saudara. Amin. Karena seringkali saya ketemukan orang-orang yang flexing saudara. Gak punya apa-apa tapi tunjukkan sepertinya punya apa-apa. Saudara, be yourself. Saya gak pernah malu waktu saya diproses, waktu saya gak punya apa-apa. Saya gak pernah malu, kenapa? Saya gak pernah hidup dari kata orang. Saya cuma hidup dari kata Tuhan saya. Karena hanya perkataan dia yang adil dan benar buat saya saudara. Amin. Orang bilang kamu bangkrut, kamu gak bisa bangkit lagi. Saya bilang I don't care. Kalau saya setuju dengan perkataan orang itu, saya gak ada hari ini saudara. Tapi karena saya percaya Tuhan saya jauh lebih hebat dalam mendesain masa depan saya. Saya berjalan bersama dengan Tuhan saya. Dan saya akan terus berjalan bersama dengan dia. Dan saya mau ajak kita semua, orang-orang percaya, berjalan bersama dengan Tuhan seumur hidup kita. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Allah kita saudara. Kalau kita bicara Yesus, kita bicara inkarnasi Yesus jadi manusia. Bukan reinkarnasi, dia inkarnasi, dia mengambil rupa seorang hamba saudara. Kita melihat jelas solidaritas yang kuat ditunjukkan. Yesus gak lahir di rumah sakit yang terbaik. Yesus lahir di kandang yang kotor, bau, mungkin banyak bakteri, banyak virus dan sebagainya. Dan dia lahir di dalam, dibaringkan di palungan, sebuah palungan. Terus dibungkus dengan kain lampin, kain untuk membungkus mayat saudara. Halo, begitu miskinnya kah tukang kayu yang bernama Yusuf dan Maria? Saudara lihat, Yesus gak pernah menunjukkan, walaupun dia punya segala sesuatu, dia gak pernah show off. Sekali lagi saya bilang ya, mari kita belajar tetap rendah hati. Amin saudara. Nah kita lihat, kemudian apa? Tadi Pak Arifin asik juga. Pak Arifin bilang semuanya sewa. Ya kan? Naik keledai, bukan punya dia kan? Bukan punya Yesus kan? Gak dibilang Yesus pelihara keledai khusus untuk momen itu, kemudian dia naik keledai masuk ke Yerusalem. Enggak saudara, kuburnya aja dipinjemin saudara. Itu Airbnb. Ada kuburan Airbnb saudara. Gak ada. 3 hari dia bangkit. Wow, luar biasa Pak Arifin. Nah Bapak Ibu saudara kita lihat. Dan yang kedua adalah kita harus tahu bahwa hati Tuhan selalu berpihak pada orang-orang yang tertindas. Mari kita buka Mazmur 34 ayat 19. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Hati yang remuk, hati yang hancur tidak dianggap hina oleh Tuhan. Boleh pemain keyboard ya? Brother Peter boleh tamanin saya. Saudara, ini saya tulis begini saudara. Seperti air yang mencari celah-celah terdalam, kasih karunia Allah justru mengalir paling deras ke dalam relung hati yang retak oleh penderitaan. Saudara, saudara setuju dengan saya? Air ini mengalir, dia akan bisa merembes kalau ada retakan saudara. Tahukah hati kita retak, hati kita mungkin kecewa, hati kita mungkin hancur karena situasi yang kita hadapi. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau mungkin kita mengalami kegagalan dalam berbagai hal.
Tapi dengar ya, Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hati, yang patah hati. Kalau saudara datang hari ini dengan hatimu yang patah, dengar baik-baik, Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia care, dia peduli. Ada Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saya punya satu ruang kecil di rumah saya sudah pernah cerita. Namanya ruang pembantaian hati, saudara. Agak serem ya kata-katanya. Wih, langsung ibu itu langsung wis gitu. Saya jadi berasa gak enak banget. Oke, saya gembala yang tidak tahu apa-apa. Saya menggembalakan cuman bergantung pada hikmat Tuhan. Ada kalanya saya berhadapan dengan kambing-kambing. Udah ditolong nyeruduk. Udah ditolong sebarkan fitnah, gosip keluar. Saya bersyukur bahwa Tuhan ajarkan saya hidup dari kata Tuhan, bukan dari kata orang. Amin saudara. Kalau enggak, di ibadah satu saya bilang, kita bisa mudah tersandung dalam kehidupan ini. Hey, Tuhan desain kita punya masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri supaya orang bisa lihat Kristus itu nyata dalam hidup setiap kita, saudara. Amin. Jadi semua masalah yang saudara dan saya hadapin, katakan, it is a good problem. Masalah berat saya gak ngerti, saya cuma bilang Tuhan saya gak sanggup, saya gak ngerti, saya bodoh Tuhan. Tapi hati saya sedih Tuhan. Saya kecewa. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi saya bersyukur Tuhan gak pernah jauh dengan orang-orang yang patah hati. Orang bilang Pak Gembala baik-baik saja atau begini. Saudara tahu gak, seringkali dalam hal-hal tertentu tempat saya mengadu itu cuma Tuhan, saudara. Cuman kamar yang kecil, tapi itu buat saya bisa standing grace sampai dengan hari ini. Tuhan cuma bilang begini sama saya, kamu gak pernah sendiri anakku. Aku bersama dengan kamu. Selama kamu bersama-sama dengan aku, percayalah, masalah apapun yang kamu hadapi tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Aku selalu ada bersama dengan kamu. Wow saudara, Tuhan rubah duka cita menjadi sukacita saudara. Saya bisa tetap berkata Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Dengar Bapak Ibu saudara, saya gak tahu masalah saudara seperti apa. Percayalah, Tuhan jauh lebih baik daripada segala sesuatu. Amin. Waktu kita ada dalam kondisi tertekan, kita ada dalam kondisi yang paling berat dalam kehidupan kita saudara. Justru itulah waktunya di mana kita berlari kepada Tuhan. Dan kita berharap pertolongan hanya dari Tuhan saja saudara. Kita akan selamat. Oke? Nah, di sini juga dikatakan bukan ketika semuanya mudah kita melihat tangannya. Tetapi justru di lembah kelam kita menyadari bahwa kasih Tuhan memeluk lebih erat dari sebelumnya. Lewat semua proses, semua pengalaman yang saya hadapi, saya semakin dalam dengan Tuhan. Saya semakin percaya bahwa Tuhan gak pernah sekalipun meninggalkan saya. Kekristenan itu bukan teori, kekristenan itu bukan ilmu pengetahuan. Kekristenan itu adalah live with God, saudara. Hidup bersama dengan Tuhan. Makanya kita jangan diiming-iming sama orang lain. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu pasti akan jadi kaya. Kamu bangkrut akan jadi kaya. Tuhan bisa buat itu saudara. Bukan itu esensinya. Tuhan sedang bawa kita move, dari berharap kepada mujizat, kepada percaya akan pribadi Tuhan. Kalau hari ini kita datang ke gereja, cuman berharap mujizat, sakit sembuh dan sebagainya. Sorry ya, itu masih cetek saudara. Coba bilang masih cetek. Yang Tuhan mau kita benar-benar percaya. Tuhan punya waktu dan dia berdaulat bisa tolong setiap kita. Problemnya adalah kita susah mengatur waktu kita dengan waktunya Tuhan. Saya mau besok Tuhan. Tapi Tuhan bilang mungkin setahun lagi. Setahun lagi mungkin saya sudah mati. Percaya kita gak akan mati. Amin. Ayub itu saudara dengan kondisi yang parah seperti itu. Harusnya dia udah mati saudara. Cuman karena saking iblis gak bisa ambil nyawanya Ayub aja, betul kan? Tuhan bilang begini, kamu boleh. Ya, pagar perlindungan diangkat, sakit penyakit masuk, bahkan sampai dia garuk, kulitnya itu dengan beling saudara. Saudara tahu betapa menderitanya orang yang bernama Ayub ini? Saya gak berani bayangkan, saya gak berani mikirkan saudara. Hancur seluruh tubuhnya saudara. Kalau kita bilang gini, Tuhan kok tega ya? Karena Tuhan mau
yang rohani itu keluar dari setiap penderitaan yang kita alami, saudara. Selama kita tangkap itu dengan baik, saudara, kita berespon dengan benar, kita akan muncul lebih mulia daripada sebelumnya. Emas itu diuji dengan api, saudara. Terus semua emas di tempat ini. Kita gak pernah takut dengan api. Amin. Kalau kita gak pernah lewatin namanya baptisan api, kita gak akan pernah bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Orang bilang, Pak, saya stadium 4 cancer. Saya bilang gini, tolong doakan Pak. Saya berdoa. Ada beberapa orang disembuhkan oleh Tuhan. Bukan saya yang sembuhkan, Tuhan yang sembuhkan. Tapi saya bilang, tahukah Anda, kalau Anda diberikan second chance dalam kehidupan ini, hiduplah untuk Tuhan. Jangan lagi kejar kesia-siaan. Perhatikan orang-orang yang dulu kamu abaikan. Puji Tuhan, saudara. Saya bisa bayangkan kalau setiap kita yang ada di ruangan ini maupun yang lagi online, Anda dengar firman Tuhan. Kita punya hatinya Tuhan, saudara. Kita jadikan Yesus sebagai contoh dan teladan kita, saudara. Saya percaya gak ada orang yang terlalu susah yang ada di gereja. Bahkan orang-orang di luar gereja juga mereka bisa kita tolong dan kita bisa jangkau. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kapan gereja berfungsi? Waktu ada kesulitan. Kapan gereja bisa menjadi terang? Waktu kegelapan datang. Waktu masalah tidak terselesaikan. Yesus bilang, I'm the way. Aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Siapa yang Tuhan mau pakai? Saudara dan saya. Jadi masalah itu justru membuat saya semakin berlari kepada Tuhan. Karena saya bilang kalau saya keluar dari kasih karunia Tuhan, hidup saya dirujak sama dunia ini, saudara. Hidup saya akan dihancurkan oleh dunia ini. Susah Tuhan, tapi saya gak mau lepas Tuhan. Kenapa? Karena Dia satu-satunya yang bisa tolong saya. Tapi sayang banyak orang Kristen menghadapi tekanan seperti ini. Mereka lari, mereka meninggalkan Tuhan. Dan kemudian saya bilang, saudara, di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan binasa, saudara. Puji syukur kepada Tuhan. Kita semua ada di tempat ini. Bukan hanya secara fisik, tapi hati dan seluruh pikiran kita juga tertuju kepada Kristus. Amin, saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Gereja, saudara dan saya dipanggil menjadi tubuh Kristus yang hadir di tengah penderitaan. Waktu kasus gempa 2018, saudara tahu? Ya, Bali juga ya. Yang paling kasihan itu Lombok loh, Bu Gembala. Kenapa? Sumbawa diguncang gempa, Lombok kena. Ya kan? Bali diguncang gempa, di selatan Bali, Lombok kena. Waktu sumber gempanya di Lombok, Lombok paling terasa. Memang pedas sih ya Lombok itu, saudara. Goncang saudara. Anda tahu ada banyak orang yang lagi broken heart, lagi susah. Gereja kita buat posko. Maaf ya, bukan untuk show off. Tapi saya bilang, kalau gereja gak menjadi jawaban buat dunia ini, itu bukan gereja Tuhan. Amin, saudara. Halo? Kita buat posko dan ini direkam ya, mungkin saya gak bisa ngomong. Ada yayasan-yayasan yang lain, saudara, yang mereka lebih percayakan sumbangan mereka ratusan juta ke gereja, saudara. Waktu saya tanya, why? Kenapa? Karena dia bilang, di luar itu mereka kasih sumbangan, saudara, gak ada laporannya, gak jelas. Saya buat semua laporan dengan baik. Terima uang sekian, belikan barang ini, semua kita dokumentasikan, kita berikan laporan satu demi satu. Australia kirim bantuan, misi-misi dan sebagainya, semua lihat ke Lombok. Puji Tuhan, kita boleh dipakai Tuhan sedikit aja untuk bisa berbagi untuk orang-orang yang susah. Dan itu buat hati saya sukacita, saudara. Saya ngomong sama para leader saya, ini baru gereja. Justru saya bilang, tidak usah takut dengan penderitaan. Justru ada penderitaan, ada peluang untuk kita memberitakan kasih Tuhan. Untuk kita menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan yang baik. Dan saya percaya, kalau kamu lakukan semua untuk hambaku yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Bukankah firman Tuhan berkata begini, apa saja yang kamu lakukan, Kolose 3:23, lakukan itu seperti kamu lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara. Kita tidak dalam kapasitas memberi bantuan supaya kita mendapatkan bantuan, enggak, saudara. Kita memberi karena Tuhan lebih dulu memberikan kepada kita. Di tengah tantangan dan penderitaan, kasih karunia Allah tidak akan pernah berkurang. Percayakah, saudara? Amin. Di dalam tekanan yang paling sulit, justru kasih karunia Tuhan ini semakin melimpah-limpah, saudara. Roma 5 ayat 20 di sana dikatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Poin yang keempat, teguran dan hukuman bagi yang mengabaikan, ayat 41 sampai 45.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Oke, tadi dia bicara kepada orang-orang benar di sebelah kanan. Sekarang Yesus bicara kepada orang-orang yang di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Saudara, Tuhan marah. Tuhan berikan hidupnya. Tuhan berikan semua source buat kita, saudara. Tapi kita pakai untuk diri kita sendiri. Kita egois, kita jahat, saudara. Gak pernah peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Yang penting saya kaya, yang penting saya bahagia, saudara. Coba kita taruh kebahagiaan kita, kesuksesan kita dengan kata menyenangkan hati Tuhan, maka hidupmu akan terjaga dengan baik. Amin, saudara. Bisa paham maksudnya? Orang bilang sukses itu apa? Punya harta. Enggak, buat saya sukses sederhana. Menyenangkan Tuhan. Itu sukses buat saya. Saya kasih tagar lagi ya. Jesus happy, I am happy. Coba katakan bersama saya, Jesus happy, I am happy. Yang di balkon katakan, Jesus happy, I am happy. Yes. Karena satu kali yang akan menilai seluruh hidup kita ini Tuhan, saudara. Saya gak mau berakhir seperti kelompok yang kiri yang dikatakan kambing ini. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, saudara. Iblis itu terus provokasi kita, bawa kita supaya nanti menderita sama-sama, binasa sama-sama dengan dia. Jangan mau ikut apa yang iblis katakan, saudara. Ambil keputusan hari ini. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, the same question dengan orang-orang benar. Dan mereka bilang begini, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Dengar baik-baik ya. Berarti ada pelayanan-pelayanan yang sepertinya untuk Tuhan, padahal itu gak berkenan kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jelas. Di sini pemisahan antara kambing dengan domba. Domba masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Kambing dibuang dalam neraka jahanam, saudara. Ini jelas dikatakan, saudara. Saya bukan hanya bicara kepada Bapak Ibu saudara. Saya bicara dengan diri saya, ada rasa takut dan gentar dalam hati saya tentang apa yang saya hidupi hari-hari ini. Belum tentu nanti kalau misalnya Tuhan datang kali kedua, semua yang saya lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Halo saudara, mari kita berlomba-lomba lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan kita mengerti prinsip ini. Perhatikan wajah-wajah yang terlupakan. Perhatikan orang-orang yang kekurangan. Perhatikan orang-orang yang dibuang dan dikucilkan. Angkat hidup mereka, saudara. Bawa mereka supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Yang kelima, konsekuensi kekekalan, saudara. Ayat 46 dari Matius 25. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kita semua, destiny akhir kita kekekalan, saudara. Kita semua pasti mati. Tapi bersyukurlah kalau selama hidup ini Tuhan sudah berikan kita semua, dan kita bisa kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan paling benci dengan orang yang sombong dan orang yang egois, saudara. Biar itu gak ada di kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Nah, melayani Yesus yang tidak terlihat ini memang membutuhkan cara untuk merubah cara pandang kita terhadap pelayanan. Kalau kita melihat di kota-kota besar, bukan semuanya, saudara, tapi ada beberapa gereja yang memang mereka sedang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Saya kadang-kadang miris ya. Kalau kita bicara tentang mencuri domba, saudara, ini yang saya lihat sendiri. Kalau ada domba yang sakit, ya, domba yang menderita, yang lagi berutang gak bisa bayar, pokoknya orang-orang yang dilupakan dan dibuang gitu, saudara. Waktu mereka pindah ke gereja yang lain, gembalanya gak ribut tuh.
Betul ya? Halo, mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi kalau yang kasih persembahan persepuluhan paling besar, yang kasih persembahan pembangunan paling banyak saudara, kemudian dia pindah gereja, ribut antar gembala kan? Cuman berapa orang aja yang mengerti, puji Tuhan. Berarti saudara semua pikirannya kudus, saudara. This is real, saudara. Itu cuma untuk menggambarkan saudara. Kita membagi orang lain dengan strata sosial dalam kehidupan kita. Orang ini oke lah dia kaya, tapi dia troublemaker nih. Suka ngatur-ngatur, biar kita tendang aja dia pergi. Saudara, setiap domba yang Tuhan taruh dalam komunitas, Tuhan mau supaya kita belajar menggembalakan dengan cara yang benar, saudara. Saya pernah berkumpul dengan orang-orang yang susah, orang yang sulit, saudara. Yang gak pernah nganggep apa gembala, cuma lulusan SMA. Gak pernah sekolah teologi ya, gak bisa khotbah. Ya ini saudara, orang yang di depan saudara. Bangkrut lagi, gak punya masa depan lagi. Apa yang dia bisa ajarkan saudara? Saya cuma bertahan. Kalau bisa, saya gak mau lakukan itu. Saya gak mau jadi gembala. Karena saya berpikir saya jadi batu sandungan. Cuman hidup saya ini udah terjual kepada Kristus. Not my will but your will be done. I have to walk. Saya harus berjalan di tengah hinaan orang. Orang gak percaya dan sebagainya. Tapi saya bilang gini, kapasitas saya adalah untuk melayani dengan hati saya. Seperti Tuhan sudah layani saya lebih dulu. Dia sangat mengasihi saya. That's all. Mari kita rubah pandangan kita saudara. Amin. Justru orang-orang yang gak bisa balas kebaikan saudara, orang-orang itu harus jadi prioritas buat kita. Buat prinsip saya loh. Karena saya bilang begini, kalau saya melayani orang yang bisa membalas kebaikan yang saya lakukan, saya udah dapat upahnya. Saya gak dapat reward apa-apa. Hey, saya mau reward yang kekekalan. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, waktu kamu nolong orang, yang orang gak bisa tolong balik kamu melakukannya untuk aku, dan aku yang akan memberikan upah kepadamu. Upah itu kekal saudara. Saya kejar ini saudara. Bagaimana dengan saudara? Saudara siap dipakai oleh Tuhan, amin saudara? Oke, taruh semua apa yang ada dalam kehidupan saudara. Kalau saudara diberikan keleluasan masalah harta, berbagilah. Amin saudara? Sejak saya bankrupt sama istri saya, kami gak pernah, saya bukan mau promosi masalah persepuluhan saudara. Karena persepuluhan juga bukan cara saya untuk cari berkat Tuhan, tarik berkat Tuhan enggak. Cuma untuk menunjukkan saya mau taat apa enggak, itu aja saudara. Masalah Tuhan mau kembalikan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 300, saya gak pernah pusing. Karena saya punya Bapak yang sangat baik saudara. Hey, kita gak bisa atur dia yang bisa atur saya dan atur setiap kita. Dia tahu momen yang tepat. Bahkan saya berdoa, saya bilang begini, kalau seandainya Tuhan berikan saya harta yang buat hati saya jauh dari Tuhan, itu seperti sebuah kutuk buat saya tolak dalam nama Yesus. Saya masih pengusaha sampai dengan hari ini. Saya seringkali diberikan tawaran proyek-proyek, jujur, yang bisa untung banyak banget saudara, tapi caranya gak benar. Saya selalu tolak. Teman-teman saya bilang ini orang paling goblok di dunia. Untungnya itu bukan hitung juta, udah main miliar saudara. Tapi saya tahu, saya mati saya gak bawa semua harta. Tapi saya juga tahu di balik semua yang Tuhan percayakan, it's not mine, ini punya Tuhan. Justru semakin banyak harta diberikan kepada saya, semakin takut saya. Kenapa saudara? Karena saya harus bertanggung jawab lebih besar lagi. Amin saudara. Saya cuma ingat gini, orang-orang yang murah hati, mereka akan dapat kemurahan. Orang-orang baik, mereka akan menuai kebaikan. Saya mau itu terjadi di tempat ini, amin Bapak Ibu Saudara. Kita hidup untuk Tuhan yang sanggup berikan masa depan yang saudara gak pernah bisa bayangkan dan pikirkan. I'm here, saya ada di sini. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk proof pada saudara bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia gak pernah curang. Selalu saya bilang Tuhan gak pernah curang sekalipun dalam kehidupan saya. Tapi saya juga belajar dikoreksi berkali-kali. Kadang-kadang saya buat baik, saya pikir mungkin satu kali orang ini akan buat baik kepada saya. Saudara, Tuhan cuma ingatkan gini, kamu dapat reward yang sementara. Enggak. Sekali lagi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kita semua kawanan domba di tempat ini, amin saudara. Kawanan domba yang digembalakan oleh Tuhan sendiri. Satu hal yang kita perlu adalah minta hati Tuhan, minta pikiran Tuhan, minta kehendak Tuhan. Itu yang jarang diminta sama gereja. Nanti di ibadah sore, ibadah kedua saya mau bilang tentang compassion. Hari ini saya izin Pak Gembala, saya khotbah dengan khotbah seri. Tadi pagi saya khotbah dengan stumbling block saudara, batu sandungan. Hari ini saya bicara. Nanti sore kita belajar hati Tuhan lebih dalam lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara mau datang silahkan. Tapi saya bilang, tetap percaya sama Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap bertindak, lakukan hal yang baik. Perhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kita akan ambil perjamuan sebentar. Saya minta keluarga dengan keluarga
ambil waktu sekitar 15-20 detik saudara untuk gandengan tangan, saling mendoakan. Boleh? Boleh Bapak Ibu saudara? Amin. Kita selama ini sibuk kan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Coba kita saling bangun satu dengan yang lain. Ucapkan berkat buat pasanganmu, buat anak-anakmu saudara. Saya percaya Tuhan disenangkan dengan semua yang kita lakukan. Amin saudara. Dan pesan saya yang terakhir adalah perhatikan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang disia-siakan. Karena untuk itulah saudara dipanggil. Kita ini sampah, diangkat, diberikan tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita lakukan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, saya percaya akan ada banyak lutut yang bertelut, lidah itu mengaku Yesus itu Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Dia yang layak terima segala kemuliaan. Silakan bangkit berdiri buat keluarga-keluarga, saling bergandengan tangan boleh ya? Saling berhadapan boleh? Mesra dong. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ada yang boleh mengambil perjamuan tapi belum menerima, boleh mengambil itu. Yuk Nin, nyanyi lagu Hidupku Berharga. Hidupku berharga bagi Allah. Biarkan mereka nyanyi. Bapak Ibu, suami istri boleh saling berhadapan. Oke. Saling doakan. Oh, Dia ciptakan. Thank you God. Bagi Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sekarang kita angkat roti di tangan kanan kita. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga kita menjadi serupa dengan anak domba Allah. Kita rela berkorban, kita rela disakiti, kita rela dikecewakan, tapi kita akan tetap mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Hari ini Tuhan, sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kuduskan hati dan pikiran setiap kami. Teduhkan setiap badai yang ada dalam hati dan pikiran kami. Berdaulat atas kami Tuhan. Biar firman-Mu bicara kuat kepada kami. Apa yang Kau inginkan Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Aku berdoa biarlah keluarga dengan keluarga dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Saudara bersaudara saling mendukung satu dengan yang lain. Dijauhkan perpecahan dari gereja Tuhan. Karena kami semua adalah kesatuan tubuh Kristus. Engkau adalah kepala dari seluruh kehidupan kami. Engkau adalah contoh dan teladan yang sempurna buat setiap kami. Dan kami mau jadikan Engkau sebagai idol number one. Engkau adalah contoh dan teladan yang sempurna untuk setiap kami. Apa saja yang Kau lakukan, berikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukannya juga dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengasihi lebih buat orang lain daripada kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus lakukan pada malam sebelum Dia diserahkan. Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, percayakan kau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini, yang di atasnya telah diucapkan berkat, syukur, anugerah, bahkan kehidupan. Dan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makanlah dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan pengucapan syukur ini. Yang di atasnya telah diucapkan syukur. Mulai hari ini, biar dari setiap hati dan mulut keluar pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Seberat apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan sanggup menolong kita. Dan Dia selalu peduli dengan setiap kita. Aku berdoa biarlah hati yang hancur dipulihkan Tuhan hari ini. Orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang merasa dirinya tidak punya masa depan dan sebagainya. Dengar firman Tuhan. Tuhan ada dalam hati dan kehidupanmu. Tuhan sanggup merubah seluruh kehidupanmu. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dikaruniai dan diberkati Tuhan. Percayakan kau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga. Bahwa anggur dalam cawan perjanjian baru ini telah dimeteraikan dengan darah yang mahal. Dan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari letakkan cawanmu. Bulu yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari angkat wajahmu umat pemenang. Biarlah kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya, memberikan kau damai sejahtera, memberikan kau kekuatan, memberikan kepadamu hikmat dan pengertian untuk hidup menyenangkan Dia saja. Dan biarlah Tuhan yang mengisi bejana hatimu dengan kasih, kebaikan dan kemurahan-Nya. Bahkan Tuhan menyatakan kuasanya hari ini, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang hancur Tuhan pulihkan kembali. Karena di dalam Engkau ada pengharapan yang menghidupkan. Karena di dalam Engkau ada pengharapan yang melampaui semua tantangan yang kami hadapi. Oleh sebab itu damai sejahtera-Mu memerintah atas kami. Bapak Ibu Saudara, pulanglah. Terimalah anugerah yang terbaik dari Allah Bapa di surga, yang dinyatakan melalui pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kau sekarang sampai selama-lamanya. Berbahagialah engkau, sentosalah engkau, berfungsilah, berbuah-buah, dan biar semuanya membuat nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan dikenal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan dan memberikan kehidupan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. God bless you all.